awal dapat saya sampaikan bahwa beliau ini mantan Kasatgas tata ruang di Dinas PUPR Provinsi NTT. Jadi pengalaman terkait tata ruang itu juga saya yakin sudah sangat banyak. Yang sekarang bertugas di PT Dimusi Bapak. Ya, baik. Jadi terkait penataan ruang di provinsi ini, saya yakin Bapak Dr. Wens Gambul ini sudah sangat berpengalaman. Saya mengharapkan adanya pemberian materi yang lumayan membantu kami, terutama di teknik ini kan kami tidak banyak tadi seperti sampaikan Bapak ini kan tidak banyak pembahasan penataan ruang, tapi lebih ke DED-nya. Jadi adik-adik yang mengikuti kuliah umum ini saya harapkan mengambil ilmunya. Yang tidak tahu silakan tanya. Seperti biasa saya di kelas, seperti saya kalau mengajar di sini, saya di kelas biasa bilang begini. Kalau bertanya itu poinnya 2. Kalau bertanya tapi pertanyaannya kurang tepat, poinnya 1. Tidak bertanya, poinnya 0. Jadi semuanya silakan bertanya. Yang bertanya ya kalau ada di kuliah saya nanti saya ingat. Mungkin itu poinnya buat teman-teman, buat adik-adik sekalian yang mungkin tidak ada di semester ini bersama saya, di semester depan saya ingat. Nah, begitu ya. Supaya ada semangat untuk tanya. Kalau tidak jadi tidak tanya-tanya. Nah, jadi mungkin itu pengantar awal dari saya. Selebihnya perkenalan dan materi nanti langsung dari Bapak Dr. Wens sendiri. Kesempatan saya berikan. Saya akan tutup pikir biar bisa lihat. Baik, terima kasih Bapak Adi selaku moderator pada siang hari ini. Saya juga menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Saya diberikan kesempatan untuk berbagi informasi, berbagi ilmu yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan rumah. Sekilas Bapak Moderator, Bapak Ibu dosen, para mahasiswa, memang kalau kita berbicara tentang tata ruang nanti, ini sebenarnya tidak ada ilmu yang tidak mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Semua pasti bersinggungan. Jangankan berbicara ilmu teknik, ilmu sosial dengan ilmu teknik itu ada korelasinya juga. Karena pada dunia ini sangat dinamis kan. Tidak ada yang milik satu orang, satu disiplin ilmu. Semua disiplin ilmu itu berkontribusi dan berkolaborasi untuk mengisi kehidupan manusia. Baik, adik-adik mahasiswa, saya sedikit memperkenalkan. Ya, memang Bapak Dr. Andreas Berenkore ini adalah mantan atasan saya, tetapi tidak hanya sekedar sebagai atasan, tetapi juga partner kerja saya, juga panutan dan berbagai hal lainnya, juga sebagai mitra kami dalam pendidikan dan lain-lain. Walaupun sekilas tadi Bapak Moderator mengatakan bahwa saya berpengalaman 12 tahun menjadi pejabat pembuat komitmen terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Sulawesi Timur. Tentang waktu 12 tahun itu melebihi waktu kuliah. Itu berarti Bapak kuliah 4 tahun, 12 tahun itu berarti 3 kali lipat. Jadi 12 tahun saya pikir adalah waktu cukup panjang untuk meneliti sesuatu khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang. Walaupun saat ini secara tugas konkret fungsi saya di museum, ya kita cocok-cocokkan saja bagaimana tata ruang bahwa di museum, itulah birokrasi. Maka saya mencoba memberikan nanti topik yang sedikit bergeser penyelenggaraan penataan ruang, tetapi saya memberikan mencoba tata ruang, rencana tata ruang, legitimasi politik dan politik. Saya mencoba mengemasnya seperti itu supaya kita nanti karena begini, apapun nanti ilmu teknik itu perencanaan wilayah itu ada ilmu teknik. Itu lebih ke substansi. Tadi saya memberikan apresiasi pada ikan tadi bahwa universitas di
juga ada legitimasi politiknya juga. Tetapi juga kepemimpinan juga ada di dalam juga. Sehingga saya mencoba mengemasnya materi ini seperti itu. Baik, adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu dosen, saya memulai dengan tadi itu penyelenggaraan perangkat Tuhan. Rasa-rasanya waktu yang berbuka satu berapa Bapak? Tetapi 20 menit 20 menit mengemas materi yang begitu luas adalah pekerjaan yang sulit. Baik, berbicara tentang penyelenggaraan perangkat Tuhan, adik-adik para mahasiswa, itu ada 4 pokok pikiran sebenarnya. Itu ada yang namanya pengaturan, ada pembina, ada pelaksana, dan ada pengawasan. Turbin lapas itu biasanya disebut seperti itu. Ada pengaturan, ada pembina, ada pelaksana, dan ada pengawasan. Itulah yang disebut dengan turbin lapas. Itu dalam konteks yang namanya penyelenggaraan tata ruang. Apa itu pengaturan? Karena tata ruang itu nanti dilegitimasi dengan peraturan-peraturan. Dan tata ruang itu sendiri terlegitimasi dalam bentuk peraturan daerah. Apapun seninya, apapun teknisnya, kita melakukan merancang wilayah, merancang sebuah kota, tapi itu harus dilegitimasi dalam bentuk peraturan. Maka itu ada turunnya. Kemudian turunnya ada pembinanya. Kenapa? Secara berjenjang, secara hierarkis dia melakukan pembinaan. Pusat melakukan pembinaan terhadap provinsi atau daerah, provinsi bina kabupaten. Karena itulah ada pembinaan. Maka ada juga yang namanya nanti ada pendidikan, ada pelatihan, ada sosialisasi, kemudian rapat koordinasi dan lain sebagainya. Itulah bentuk daripada pembinaan. Kemudian nanti saya akan lebih spesifik ke yang namanya pelaksanaan. Salah satu bentuk pelaksanaan itu adalah rencana tata ruang. Karena di pelaksanaan itu ada namanya rencana tata ruang, kemudian ada pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, saya nanti coba mengemas secara khusus. Yang pertama itu berkaitan dengan pelaksanaan dalam konteks yang namanya rencana tata ruang. Jadi rencana tata ruang yang kita sebut ruang itu sendiri bukan ruang bangunan. Kalau sipil pasti nanti akan bermain di dalam poin yang namanya ruang bangunan. Tapi kalau yang namanya wilayah, ruang wilayah, bumi ini adalah sebagai sebuah ruang. Indonesia adalah sebagai sebuah ruang. NTT ini adalah sebagai sebuah ruang. Kota Kupang ini adalah sebagai sebuah ruang. Itulah yang disebut dengan ruang wilayah. Bagaimana kita merancang ruang ini dalam konteks atau dalam perspektif yang namanya rencana tata ruang wilayah. Rencana tata ruang wilayah. Nah, sebenarnya rencana tata ruang wilayah ini sedikit mengemas mengapa ini saya harus memberikan sisi substansinya. Karena dalam substansi yang namanya rencana tata ruang wilayah, kita bicara tentang struktur ruang, kita bicara tentang pola ruang, kita berbicara tentang kekhususan dari ruang yang namanya kawasan strategis, dan ada indikasi program untuk mengisi ruang itu. Nah, itulah isi dari kalau kita baca dokumen yang tebal, dokumen rencana tata ruang itu tebal sekali. Tetapi 4 poin pokok inilah isi dan substansinya. Mulai dari hierarki secara nasional, provinsi, kabupaten, kota, 4 isi yang poin intinya daripada yang namanya dokumen yang namanya rencana tata ruang wilayah. Nah, saya tidak usah terlalu berpanjang lebar bicara tentang wilayah ini, karena saya sudah bilang bahwa secara nasional Indonesia yang sebagai sebuah ruang, provinsi itu sebagai sebuah ruang, kota Kupang atau kabupaten Kupang, kabupaten apa saja itu sebagai sebuah ruang. Maka 4 isi substansi. Yang pertama berbicara tentang struktur. Kalau bangunan ada juga strukturnya. Struktur kolom, kemudian tiang apa segala macam, kemudian pondasi itu struktur. Itu kalau bangunan. Nah, wilayah juga ketika kita melakukan rancangan dalam perspektif rencana tata ruang wilayah, kita harus buat struktur dulu. Nah, apa strukturnya dalam rencana tata ruang? Struktur itu adalah unsur pembentuk ruang yang diwujudkan dalam bentuk hierarki pusat pelayanan dan hierarki
struktur yang dibentuk oleh jaringan sarana dan prasarana. Nah, apa itu jaringan pusat layanan Bapak Ibu sekalian? Mahasiswa. Yang namanya kalau kita merancang wilayah, yaitu kita sebagai sebuah wilayah, kalau kita rancang wilayah, kita harus menetapkan yang namanya pusat pelayanan. Pusat pelayanan itu secara nasional ada yang namanya PKN, Pusat Kegiatan Nasional. Kota-kota di NTT, kota-kota di Indonesia, dalam perspektif rencana tata ruang itu tidak memiliki fungsi yang sama. Tetapi ada beberapa kota yang ditetapkan sebagai yang namanya pusat kegiatan nasional. NTT misalnya, pusat kegiatan nasionalnya cuma satu, yang Kota Kupang. Kota Kupang sebagai pusat kegiatan nasionalnya. Nah, bagaimana dengan yang lain? Kota Masi, Kota Soe, Kota Evanau, Kota Papua, Kota Labuan Bajo, Waingapu, dan seterusnya. Ada yang namanya secara hierarki yang saya bilang dari pusat struktural dari itu, nanti bisa dari slide berikutnya itu ada yang namanya PKN, kemudian ada yang namanya PKSN, Pusat Kegiatan Strategis Nasional. Tidak semua kota di NTT itu dengan PKSN, itu hanya terkait dengan dia memiliki posisi strategis. Posisi strategis dari sisi apa? Karena dia punya letak strategis dikaitkan dengan negara lain. Misalnya, kalau karena dia memiliki posisi strategis berbatasan dengan negara Timor Leste, maka dia ditetapkan sebagai PKSN. Atau dua, karena dia berbatasan langsung dengan negara demokratik Timor Leste, maka dia ditetapkan sebagai PKSN. Fernando, walaupun dia ciri kotanya dia sederhana dibandingkan kota-kota lain, tapi dia memiliki strategis karena wilayah enklam dari Timor Leste, maka dia ditetapkan sebagai yang namanya PKSN, Pusat Kegiatan Strategis Nasional. Kemudian di bawah itu ada yang namanya PKW, Pusat Kegiatan Wilayah. Nah, pusat kegiatan wilayah misalnya tidak semua juga kota-kota yang menjadi ibu kota atau kawasan perkotaan di NTT itu menjadi PKSN, PKW. Hanya beberapa kota atau beberapa kawasan perkotaan yang ditetapkan sebagai PKW. Misalnya, saya mulai dari barat, Labuan Bajo, itu menjadi PKW. Kemudian Rute menjadi PKW, Bajaba menjadi PKW, kemudian Ende menjadi PKW, Maumere menjadi PKW, Waingapu menjadi PKW, kemudian Soe menjadi PKW. Selain itu, dalam orde hierarki pusat pelayanan itu menjadi PKN. Jadi ada di sini ada PKN, Pusat Kegiatan Lokal, bukan tenaga kerja, Pusat Kegiatan Lokal. Nah, itu kota-kota yang lain yang secara hierarkis tadi bukan sebagai PKN itu ditetapkan sebagai PKN. Di bawah PKN ada ibu kota kecamatan dan pusat pertumbuhan baru dalam sebuah wilayah itu ditetapkan sebagai yang namanya PPK, Pusat Pengembangan Kawasan. Kemudian ada lagi kota atau di desa yang memiliki pertumbuhan yang cukup signifikan dalam memicu pertumbuhan wilayah, maka dia ditetapkan sebagai PPL, Pusat Pengembangan Lingkungan. Itulah orde hierarki kalau kita mau strukturkan perkotaan dalam merancang sebuah wilayah. Kemudian itu tentang struktur yang dibentuk oleh pusat pelayanan. Yang kedua, jaringan prasarana ini yang nanti domainnya sipil. Berbicara jaringan prasarana, ada yang namanya prasarana itu ada transportasi darat, laut udara. Kemudian ada prasarana yang dibentuk oleh jaringan jalan. Kemudian ada prasarana yang dibentuk oleh jaringan listrik. Kemudian ada yang dibentuk oleh jaringan yang namanya sumber daya air dan lain-lain sebagainya. Jadi ini masih banyak lagi, ada jaringan persampahan dan jaringan air minum dan lain-lain sebagainya. Kita berbicara misalnya katakan dalam perspektif yang namanya prasarana jalan. Kalau kita lihat prasarana jalan, yang membentuk struktur wilayah. Jadi ibarat ini struktur itu tulangnya wilayah. Kalau bangunan ada di struktur kolom itu tulangnya bangunan. Tapi tulangnya wilayah ada pada
struktur tadi yang namanya jaringan prasarana, kita ambil yang mengerucut itu adalah prasarana jalan. Jalan ini tidak semua strukturnya sama. Dalam perspektif secara nasional, apa namanya jalan nasional? Di Kota Kupang, misalnya kita lihat bahwa jalan yang menghubungkan Kota Kupang, masih sampai dengan Tabor, itulah jalan nasional. Kemudian ada nanti namanya jalan provinsi, menghubungkan wilayah kabupaten atau menghubungkan kawasan strategis dari kabupaten. Maka ada namanya jalan provinsi. Kemudian ada terhierarki lagi yang namanya jalan kabupaten. Kemudian ada yang namanya jalan poros, ada namanya jalan lingkungan. Nah, kita kalau secara kasat mata, masyarakat kita, publik kita, ini kalau dia bisa katakan begini, tadi itu jalan yang memiliki bagus gitu. Nah, lalu dia apa namanya? Dia ada peningkatan lagi, jalannya masih baik tapi dilapisi lagi dengan ini. Kok masih ada jalan lingkungan yang membutuhkan itu? Kenapa ini sampai seperti ini polanya? Karena struktur tadi. Tidak bisa kita bisa katakan begini, penanganan yang namanya jaringan prasarana jalan nasional dipindah menjadi jalan lingkungan itu bisa. Ada kemenangan-kemenangan tadi, itu makanya tadi ada legitimasi politik dan kepemimpinan. Nanti akan saya kemas di situ. Mungkin nanti saya umurasi nanti Bapak Alfi supaya nanti saya berikan penjelasan itu. Itu untuk prasarana jalan. Kemudian ada namanya jaringan sumber daya air. Jaringan sumber daya air, wilayah sungai misalnya, wilayah sungai ini ada wilayah sungai itu secara nasional ditetapkan sebagai kewenangan nasional. Saya pernah diskusi para politisi waktu saya melegitimasi perencanaan tata ruang Kabupaten Rotendao dalam proses legitimasi dalam bentuk peraturan dari Kabupaten Samudera, ada namanya masuk namanya kawasan wilayah Sungai Nolina. Kemudian ini salah ini, konsultan apa model begini? Karena apa? Masa di Saburan di Rotendao ini ada Sungai Nolina? Sungai Nolina itu ada di perbatasan Kabupaten Tupat dan Kabupaten TTS. Akhirnya saya bilang ya biarkan saja yang namanya kan karena tidak tahu, ya tidak salah juga. Nah, tetapi karena ini hierarki yang terorder, tersistematik, tersistem dalam hierarki yang namanya wilayah sungai nasional, maka bagian-bagian daripada Rotendao nanti bagian daripada namanya kawasan Sungai Nolina. Sehingga apa yang saya bilang? Saya bilang begini, kalau itu ya coret saja, tidak usah masuk sini. Sehingga nanti kalau ada penanganan wilayah sungai di Kabupaten Rotendao dan di Kabupaten Samudera Jua, itu harus ditangani secara nasional karena dia tidak ada ordernya. Nah, maka itulah tadi. Ini terkadang kita secara teknis, kalau saya secara akademis tidak ini, tetapi secara politis itu bisa seperti itu. Itu tentang jaringan sumber daya air. Karena ada wilayah lintas negara, lintas provinsi, lintas kabupaten, kemudian wilayah. Kemudian ada bendungan. Adik-adik mahasiswa, kalau kita berbicara soal bendungan ini sebenarnya tersistem. Ada namanya bendungan ya, Bapak Andre ini Kepala SPPR, sangat kuasa. Semua itu dia sudah kuasa termasuk tata juga. Karena tiap hari berbicara. Nah, di sini juga tentang bendungan itu ada tipe yang namanya tipe A, tipe B, tipe C. Kalau tipe A kewenangan nasional, makanya kita ini dalam era kepemimpinan Pak Jokowi ini kita banyak tetesan yang namanya bendungan secara hierarki nasional. Kemudian ada Tropiko, ada poluasi tidak terjadi. Maritim, kemudian di KPKP, di Jika, kemudian TBF. Jadi itu ada sekian banyak bendungan dan kebanyakan di Pulau Timur. Dan memang dalam perspektif merancang wilayah Pulau Timur ini karena dia daerah kering harus banyak dan embun. Itulah dalam konteks rancang wilayah kita harus mempelajari sebenarnya bagaimana kondisi fisiografis daripada wilayah, baru kita sering untuk merancang wilayah itu. Itulah yang namanya teknik perencanaan
wilayah kota sebenarnya. Kemudian ada namanya jaringan kembali ke atas jaringan sumber jaringan energi atau listrik. Listrik yang kalau kita lihat memang tidak bukan listrik, tetapi jaringan listrik ini ada hierarkinya juga. Mulai dari apa lagi? SUPT, sutut, apa lagi? Saluran udara tegangan ultra tinggi, tegangan ekstra tinggi, tegangan tinggi, sampai pada jaringan yang paling gardu itu dan lain-lain sebagainya. Itu ada hierarkinya. Jadi tidak semua itu sama dan itu membentuk struktur. Jadi inilah poin-poin daripada yang namanya struktur kuat. Kemudian nanti dia punya jaringan jalurnya juga itu kita makanya kalau kita lihat kalau misalnya di daratan Flores itu kan ada ini SUPT yang itu kemudian kami di daratan Jawa juga ada sampai saluran udara tegangan itu dia punya jaringan itu dan itu permukiman itu jangan lagi ditempatkan di situ. Nah karena kalau itu kita campur adukan dalam namanya merancang wilayah di kota ini bisa kacau juga. Maka kita harus pastikan bahwa di situ permukiman tidak boleh direkomendasikan. Itu adalah jalur itu. Kemudian ada namanya jaringan persampahan. Teman-teman mahasiswa, jangan semua kota itu ya kita bicara yang lebih skop kecil kota, bukan wilayah dalam arti tadi wilayah provinsi kota. Jangan semua tempat itu dijadikan sebagai tempat sampah. Kalau kita tidak tetapkan hierarkinya, ini juga soal juga dalam kota. Penanganan sampah itu bukan satu bagian yang gampang sulit dalam sebuah kota. Dan kita ketika menghadapi sampah, ini bukan hal yang mudah. Maka dia itu ada strukturnya, ada namanya TPA, tempat pembuangan akhir atau tempat pemrosesan akhir. Kemudian ada TPS, bukan tempat pemungutan suara, tetapi tempat pembuangan sementara. Kalau di negara-negara maju dalam merancang kota, itu dia sudah tercatat hierarki di mana TPA, di mana TPS, kemudian di mana limbah-limbah rumah tangga, itu sudah diatur. Kemudian sampah pun itu diatur secara hierarkis. Oh sampah yang warna apa? Kalau kantongnya warna kuning, oh itu berarti dia beli kaca. Kalau yang warna merah, oh ini nanti dia limbah-limbah yang berkaitan dengan yang berbahaya, bisa dibeli rumah sakit dan lain-lain. Kalau kita di Indonesia, semua sama, ada nasi juga taruh di situ, daun-daun taruh di situ, susah jatuh. Itulah kita Indonesia. Tapi negara maju dia sudah atur dengan berbagai hal. Tapi perilaku masyarakat atau publik itu dia sangat menyesuaikan untuk negeri. Kalau kita tidak, got menjadi tempat sampah, kemudian naik poin macam-macam. Bahkan ada tempat sampah yang sudah dibangun itu juga tidak diisi, tapi semua tempat menjadi tempat sampah. Ini susah. Tetapi dalam merancang wilayah, merancang kota, ini harus ada hierarki. Nah, makanya dia itu ada TPA, TPS, limbah rumah tangga dan seterusnya. Kemudian jaringan air minum. Kita ya di ITT belum ya kalau kita bicara penyelenggaraan tentang di ITT belum berbicara sekarang. Saya pernah meninjau sebuah mata air, di mana mata air itu ada istilah orang Kupang pipa bedongkoi. Pipa kecil dan kaboak sampai dengan pipa kecil sekian ini masuk semua di mata air. Padahal kalau kita secara hierarki dalam satu sistem yang namanya perencanaan, di mulai masuk mata air, kemudian ada bak penampung, lalu jaringan distribusi, semakin ke ini nanti ada sambungan rumah tangga semakin kecil. Tapi kita tidak, semua pipa itu pokoknya habok masuk di air. Jadi kalau kita bicara tentang investasi, ini kita ini tidak efisien sama sekali. Kenapa? Pipa kecil semua itu masuk semua situ, lalu cari jalur pipa semua. Ini bahaya. Kalau di negara-negara maju ini sudah tersistem ini. Obat penampung di mana? Distribusi ke mana dia ini? Katakanlah kota Kupang, kalau jadi bisa katakan bendungan Pulau itu bisa daun air di situ misalnya. Itu di situ kemudian dibuat jaringan kemana? Ke Bakunasnya di mana? Kemudian ke wali kotanya di mana? Ke situ mananya di mana dan seterusnya.
itu diatur dengan sedemikian rupa supaya kita rancang secara bagus sehingga bisa memberikan distribusi air secara bagus. Nah ini bagian daripada struktur ruang. Nah ini bagian daripada struktur. Ini baru bicara tentang struktur. Lalu yang kedua, saya lari saja, Bapak. Yang kedua, yang namanya daging daripada wilayah, daging dari sebuah kota itu namanya pola ruang. Nah, kalau berbicara tentang pola ruang, itu ada dua saja. Kalau bukan lindung berarti budidaya. Yang lindung jangan dan tidak boleh diapa-apakan. Itu dia harus lindung. Kenapa harus ada yang lindung dan ada yang budidaya? Banyak kan Bapak Ibu. Kalau kita hanya berbicara tentang kawasan budidaya, kita hanya tahu hanya mengupas menggunakan ruang ini. Bumi ini mau diapakan? Tadi Bapak Andre, Bapak Dekan Teknik menyampaikan perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan lain-lain, perkembangan pola pikir manusia yang berkembang dengan dinamis. Saya membayangkan kalau ini tidak diatur bumi ini dalam bentuk pola tadi Bapak Ibu, ini bisa berbahaya. Saya tidak tahu dunia ini dalam perkembangannya itu dan kapan habisnya. Tetapi yang membuat ini kalau yang mohon maaf kita lari sedikit ini ya semua kita beragama tuh. Terkadang kita buat ramalan, nanti kita bumi itu akan dia kapan akan dia ini. Tapi sebenarnya kalau kita diberikan akal bahwa kita lah yang menyelamatkan bumi kita. Karena manusia itu diberikan pikiran rasio yang lebih daripada yang lain. Maka di bumi ini atau dalam perspektif yang namanya merancang wilayah, kita harus buat dan tetapkan yang namanya pola ruang. Ada yang dilindungi, ada yang dibudidaya. Tidak semua itu harus dibudidaya karena mengejar investasi pada kita. Wah parah ya. Jadi ada yang dilindungi, yang namanya kawasan itu, kawasan yang ditetapkan dengan fungsi melindungi kelestarian lingkungan hidup. Hutan misalnya, tidak boleh. Apapun kepentingan pembangunan ini, tapi kalau namanya hutan untuk menyelamatkan bumi, ini tidak boleh diapa-apakan. Karena dia memberikan perlindungan, supaya menjaga keseimbangan ini. Yang budidaya, ya wilayah yang bisa berfungsi tamu dibudidayakan untuk dimanfaatkan oleh manusia penghuni bumi ini, baik untuk pertanian dan seterusnya. Nah, kita lihat di pola ruang khususnya kawasan hutan. Kita lanjut. Ini sedikit ini tentang pola ruang berkaitan kawasannya. Ini kawasan budidaya yang berkaitan kawasan hutan. Di sini juga ada hierarkinya juga. Ada kawasan hutan produksi, kemudian ini untuk pola ruang dengan kawasan budidaya. Budidaya ini ada hutan produksi, ada kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, perindustrian, kawasan pariwisata, permukiman, raya. Itu adalah kawasan yang boleh dimanfaatkan dan dibudidayakan. Kalau kita merancang kota atau merancang wilayah, itu kita harus tetapkan itu. Di mana untuk pertaniannya, di mana untuk permukiman. Jangan semua kawasan itu kita fungsinya sama. Yang namanya fungsi campuran. Itu biasa orang tata ruang itu. Dia itu kalau sebuah kota, dia itu berlindung di balik yang namanya kawasan campuran. Saya sudah terus terang sebagai praktisi di dunia yang namanya desain kota, rancang wilayah, rancang kota, itu tidak boleh ada yang namanya campuran. Tapi campuran itu kita harus batasi. Tetapi kita harus pastikan di mana ruang yang untuk permukiman, di mana untuk pertanian. Jangan sampai, mohon maaf, ada sebenarnya undang-undang yang namanya pengembangan lahan pertanian berkelanjutan. Jangan sampai yang terjadi sebenarnya pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian, tetapi karena apa yang terjadi? Wesau misalnya, itu kan kawasan pertanian berkelanjutan sebenarnya. Tapi lambat laun karena dia juga ditetapkan sebagai bagian daripada kawasan perkotaan Wilmasi, ibu kota Kabupaten Kupang, bisa bergeser fungsi. Itu nanti bisa jadi ya bukan tumbuh padi yang terjadi adalah tumbuh rumah. Bisa jadi. Nah, ini yang dipastikan dalam yang namanya desain rencana tata ruang. Maka tidak heran kalau dalam perizinan pemanfaatan ruang atau izin mendirikan bangunan IMB itu ada ditulis syarat-syaratnya. Tidak boleh kita, tapi itu kalau nanti legitimasi politik dan legitimasi kepemimpinan itu juga
berpihak pada rencana tata ruang, tapi kalau tidak juga sama juga. Siapa yang keluar nanti itu, oh jadi isinya keluar. Siapa yang berbasis tata ruang nanti itu tulisannya atau apa segala macam ya itu. Tetapi itu makanya saya akan sedikit nanti kemas dalam yang namanya legitimasi politik dan kepemimpinan. Nah, kemudian ada namanya kawasan lindung. Kita lanjut saja kawasan. Tadi ada lindung ya, lindung itu kawasan. Kemudian ada 4 poin dalam dokumen rencana tata ruang. Poin yang ketiga itu adalah kawasan strategis. Strategis ini juga terdapat cara pandang juga. Cara pandang tergantung cara pandangnya. Strategis karena apa? Bisa sebuah kawasan itu dia strategis karena aspek sosial budaya. Bisa cara pandangnya dan cara pandang ekonomi. Oh ya, dia karena dia kawasan yang dilihat dengan cara pandang ekonomi, maka dia itu adalah kawasan strategis ekonomi. Kemudian bisa juga cara pandangnya itu karena harga, pertahanan dan keamanan, maka itu adalah kawasan strategis dilihat dari harga. Kemudian bisa juga kawasan strategis karena daya dukung lingkungan. Oh ini karena dia itu memberikan efek yang tinggi. Ya, kita lihat dia punya implementasinya. Labuan Bajo, apa sebenarnya yang ada di situ? Itu hanya karena itu binatang, gara-gara itu dia menjadi kawasan strategis dan akhirnya seluruh pusat perhatian pembangunan ada di situ. Kalau tidak ada binatang di situ, tidak ada pembangunan apa-apa di situ. Tapi gara-gara ada itu binatang, karena dia itu dianggap sebagai apa namanya, dulu itu sebagai ya. Jadi dia masuk dalam apa itu secara dunia itu bahwa dia dalam ikon dunia bahwa dia itu menjadi binatang langka, ya tidak ada di dunia lain, bahkan di dunia akhirat juga tidak ada, hanya ada di sana. Maka dia menjadi kawasan strategis dari aspek lingkungan. Kemudian ada yang karena kawasan ekonomi tadi baik, tapi itu juga lagi-lagi tadi, makanya saya nanti tetap ya, saya singgung saja ada kepemimpinan, ada legitimasi politik. Baik, kalau saya dalam perspektif orang yang merancang wilayah, saya tidak setuju itu sebagai ibu kota Kabupaten Rengkeo. Kenapa? Sudah dia ditetapkan sebagai kawasan strategis dari aspek ekonomi, menjadi lumbung padi untuk NTT, tapi di situ juga ibu kota. Ini juga akan terjadi pergeseran fungsi. Nah inilah, jadi apapun indahnya kita melakukan teknis di dalam merancang wilayah, tapi nanti legitimasi politik itu akan lain lagi. Jadi di situ, jadi baik misalnya itu adalah menjadi kawasan ekonomi terpadu dari aspek ekonomi pertanian. Kemudian ada yang karena kawasan Hankam itu karena pertahanan dan keamanan, itu hanya hubungan dengan negara lain. Nah, maka misalnya kawasan strategis itu akan pokoknya seluruh 12 kabupaten ini, 12 kabupaten jadi kawasan strategis secara nasional. 12 kabupaten mana saja? Belu, Malaka, BTS, PTU, Kabupaten Kupang, Dinas Kota Kupang, Kabupaten seluruh daerah dan Sumbang, tambah Sabura juga berdekat. Itu kawasan strategis secara nasional. Karena dari aspek angkat, pertahanan dan keamanan. Kemudian ada aspek kawasan strategis sudah. Nah, strategis penggabungan teknologi tinggi dan sumber daya alam. Teknologi tinggi dan sumber daya alam ini bisa begini. Nanti kita akan jadikan kawasan Alpora itu karena kawasan teknologi tinggi. Karena apa? Satu-satunya itu kampung bintang di sana. Jadi itu karena teknologi tinggi. Nah, ini kita jadikan. Dan tidak jadi kawasan strategis nasional dari aspek yang namanya teknologi tinggi. Nah, kemudian ya, kalau di negara-negara lain kayak Amerika itu karena ada kawasan nuklir, apa segala macam yang berbahaya, itu teknologi tinggi semua. Nah, itu adalah kawasan strategis. Kemudian bagian yang berikut substansi keempat. Itu adalah indikasi program. Jadi, next. Ya, baik. Nanti saya masuk sini. Kemudian ada poin keempat tadi indikasi program. Indikasi program itu Bapak Ibu maksudnya program-program apa yang bisa untuk mengisi yang namanya struktur ruang, mengisi pola ruang, mengisi kawasan strategis. Apa programnya di bidang sumber daya air? Apa programnya di prasarana jalan? Apa programnya di permukiman? Apa programnya di pertanian? Apa programnya di pariwisata?
apa program di lain-lain. Itulah seluruh program itu harus dirumuskan dalam bingkai yang namanya rencana tata ruang wilayah. Kalau dalam sebuah kota dirumuskan dalam yang namanya rencana detail tata ruang perkotaan, kawasan perkotaan, itu namanya RDTR, rencana detail tata ruang kota. Jadi itu namanya indikasi program apa yang kita harus wujudkan untuk bisa mengisi ruang. Nah, maka bagian berikut yang saya mau sampaikan bahwa bagaimana legitimasi politik terkait dengan rencana tata ruang. Rencana tata ruang 80 sampai dengan 90% itu adalah semuanya itu adalah kajian ilmiah, kajian akademis. 10% itu adalah domain politik dan kebijakan. Tetapi bisa 10% mengalahkan 90%. Ini soal. Nah, ini tidak bicara, karena saya bicara dalam dunia akademik. Makanya saya tetap memberikan nanti legitimasi politik dan kepemimpinan. Dan ini kalau kita hitung secara matematis, itu sangat tidak logik. Bagaimana 10% mengalahkan 90%? Saya sudah rancang capek-capek rencana tata ruang wilayah, saya rancang ini tata ruang kota, lalu tiba-tiba legitimasi politik dan kepemimpinan tidak berpihak kepada ini soal. Dan mari kita nanti akan lihat bagaimana IEPT terkait dengan ini. Sehingga oleh karena itu, dokumen rencana tata ruang ini adalah sebagai sebuah dokumen kebijakan. Kenapa? Karena dokumen rencana tata ruang memuat semua kebijakan ruang terkait dengan alokasi fungsi ruang, infrastruktur, dan lain-lain sebagainya. Nah, karena dia menjadi dokumen kebijakan, makanya dia ditetapkan dengan dalam bentuk yang namanya peraturan daerah. Dan ketika berbicara tentang peraturan daerah, di situ akan menjadi perdebatan secara politik. Saya sekitar 10 atau 12 tahun yang lalu saya dipusingkan dengan bagaimana melegitimasi rencana tata ruang di Kabupaten Kupang. Karena apa? Domain politik terlalu banyak. Oh, wilayah saya itu belum ada itu. Ya memang punya wilayah itu tidak layak menjadi struktur ruang dalam konteks yang namanya kawasan strategis atau dalam konteks jalan kabupaten dan lain-lain sebagainya. Tetapi kepentingan politiknya ada. Karena bicara dapil, saya dan dapil itu ya bagaimana saya punya itu harus masuk. Nah, ini kan soal. Padahal dari segi struktur yang dikaji secara teknis itu tidak layak, tapi bisa dilayakkan oleh politik. Nah, ini soal. Nah, sehingga di situ bahwa dokumen rencana tata ruang itu karena dia itu ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah, maka di situ politik tidak pakai ilmu lagi, ilmu setan pun ada. Bayangkan, gara-gara sebuah kawasan supaya menaiki pembangunan infrastruktur. Oh, di sana itu Pak, itu kawasan wisata di situ itu, duanya itu begini apa semua. Padahal secara itu tidak layak sebenarnya. Tapi itu tadi, karena dokumen ini ditetapkan dalam bentuk dokumen kebijakan, maka dia dibentukkan peraturan daerah. Kemudian, ini sedikit regulasi. Banyak sekali pergeseran regulasi. Dulu undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penata ruang itu sudah rapi. Sekarang kita sudah kediri lagi, sudah berikan kelonggaran di era Bapak Presiden ini. Lalu muncul dengan undang-undang 11 tahun 2007 tentang undang-undang cipta kerja. Nah, lalu di dalamnya ada berkaitan dengan rencana tata ruang. Saya kutip salah satu pasalnya itu pasal 26 ayat 2 menyatakan bahwa rencana tata ruang kabupaten ya sebenarnya itu include provinsi maupun nasional menjadi pedoman untuk penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Jadi ruang ini sebenarnya boleh berinvestasi, tetapi itu harus terlegitimasi dalam yang namanya rencana tata ruang. Kalau mau dia bangun pertambangan, ya carilah kawasan yang memang ditetapkan dalam fungsi pertambangan. Kalau dia mau investasi di bidang pertanian, ya carilah kawasan yang memang ditetapkan sebagai kawasan pertanian. Kalau mau dia investasi dalam bidang perumahan, ya properti misalnya, ya carilah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan permukiman. Jangan pergi bangun properti itu di kawasan pertanian, ya tidak boleh.
Nah, itulah, maka nanti di situ sebagai investasi. Oleh karena itu rencana tata ruang wilayah adalah dasar hukum utama bagi seluruh pelaksanaan pembangunan di wilayah. Mohon maaf, saya harus sampaikan begini. Kalau mau wilayah itu maju, harus taat pada rencana tata ruang wilayah. Karena rencana tata ruang wilayah itu sudah dibagi habis dalam bentuk struktur dan pola. Kemudian kita lihat lagi. Ayo, menjadi acuan. Kalau dalam konteks ini, mohon maaf, sesi ini berkaitan dengan RPJP, RPJM dan lain-lain. Ada RPJP, rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan biasanya kita ini karena masa pemimpinan 5 tahun biasa RPJP. Sesungguhnya, kalau saya mau sampaikan bahwa rencana apapun yang namanya rencana pembangunan jangka menengah, seorang pemimpin yang 5 tahun, dia harus tunduk pada yang namanya rencana tata ruang wilayah. Apakah begitu praktiknya? Ini konsepnya seperti itu. Undang-undang juga mengatakan dia harus tunduk pada rencana tata ruang wilayah. Karena rencana tata ruang wilayah itu sudah didesain secara ilmu, secara akademis, dan itu sudah mempertimbangkan segala sesuatu. Tapi dalam praktiknya itu lagi. Tetapi alurnya, rasionalnya bahwa RTRW itu menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD, RPJM, apalagi RPJM yang cuma 5 tahun, RPJPN, RPJPD 25 tahun itu harus tunduk pada namanya rencana tata ruang wilayah. Itu sebenarnya. Kemudian apalagi yang namanya registra dinas badan itu harus tunduk. Tetapi persoalan pertanyaan kita nanti itu sampai mohon maaf sampai pada penetapan yang namanya APBD dan penetapan APBD. Agar pendapatan belanja negara atau APBD kita itu sampai pada penetapan itu yang berkaitan dengan fungsi anggaran itu harus mengacu pada yang namanya rencana tata ruang wilayah. Itulah konsep kalau kita mau rapikan dunia ini, rapikan wilayah ini. Tapi apa yang terjadi? Apakah begitu? Ini masih bertanya. Kemudian, ini kalau kita hierarki, tidak perlu saya lihat karena itu. Ini sedikit. RTRW itu teknokrat, partisipatif, politis, top-down, bottom-up. Ini sebenarnya itu kalau domainnya itu lebih ke teknokrat. Itu yang RTRW, RPJPD. RPJ mulai sudah kalau mulai politisnya dari ini dan seterusnya itu ke bawah. Itu nanti registra apa lagi? Renja, RKPD, RK dan lain itu domain nanti kepemimpinan. Tetapi semestinya dia harus terhierarki. Lihat ini yang di atas ini. Supaya kalau nanti kita buka di sini rencana, jurusan yang namanya perencanaan wilayah dan kota, kita punya peran sebenarnya untuk membangun dunia, membangun kesejahteraan masyarakat banyak. Ini dari aspek yang namanya rencana tata ruang. Dia harus tunduk seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Kita tidak tahu. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana peran pemimpin. Ini sedikit saya mungkin nanti akhir di sini. Peran pemimpin. Kalau saya mau jujur, semestinya debat kandidat ya Pak. Kan biasanya kita debat kandidat kalau presiden, ada presiden, gubernur, bupati, wali kota, debat kandidat. Saya mau itu materi tata ruang itu menjadi sebuah materi debat kandidat. Kalau mau, kali itu bicara soal kepemimpinan, apapun yang kita punya ilmu pengetahuan, kita kerahkan semua untuk merancang wilayah, merancang kota dengan baik. Tetapi kalau kepemimpinan, bukan pemimpin ya, kepemimpinan tidak ada ya. Bagaimana? Nah, leadership, kepemimpinan, keteladanan. Keteladanan apa? Keteladanan untuk taat pada dokumen tadi. Jangan kita setelah rancang ini sudah tetapkan untuk perda, ya simpan di dalam lemari, ya sudah kita buat dengan tidak punya. Nah, ini susah. Makanya saya ini mau kalau debat kandidat dalam setiap periodisasi kepemimpinan, mulai dari nasional sampai dengan daerah, saya mau materi rencana tata ruang menjadi sebuah materi debat. Supaya itu paling kalau tidak Bapak Ibu sekalian,
bisa dibayangkan nanti rencana tata ruang kita itu tidak bisa berjalan sama. Jadi pemimpin sebagai agen penggerak terhadap implementasi rencana tata ruang. Saya dengan pengalaman 12 tahun, saya memberikan materi ini di hadapan kepala daerah tentang ini. Ada kepala daerah yang merasa kaget, tapi kaget dan merasa bersalah. Daripada tidak ada yang merasa bersalah, ya masih begitu. Walaupun dia tidak mengimplementasikan, tapi merasa bersalah ya artinya sebuah pengakuan. Mengapa merasa bersalah? Itu begini. Aduh, saya rasa-rasanya menjadi bupati 10 tahun, saya menjadi berdosa. Saya mengabaikan dokumen rencana tata ruang, lalu padahal dokumen rencana tata ruang ini tidak ada perdebatan lagi, tidak ada politik lagi di dalam yang kita bertarik ulur bahas anggaran di DPRD itu. Kalau kita menggunakan payung ini namanya rencana tata ruang. Jadi itu artinya bahwa pemimpin di situ harus betul-betul dia paham dokumen ini. Maka dia karena dia sebagai agen sebagai agen penggerak terhadap implementasi rencana tata ruang. Kemudian pemimpin harus menetapkan skenario perwujudan ruang. Kalau sudah ada rencana tata ruang, pemimpin harus dengan kepemimpinan itu harus menjadi agen untuk bagaimana mewujudkan rencana tata ruang. Dan kita buat program-program tapi kita tahu implementasinya di tempat lain. Nah kemudian pemimpin harus menetapkan kebijakan dan strategi perwujudan ruang. Apa kebijakan saya untuk mewujudkan kota ini supaya bisa berwujud secara bagus? Bila ini supaya secara bagus, bagaimana saya membuat kebijakan dan strategi? Kemudian pemimpin harus menetapkan program-program visioner. Program ke depan, oh ya kalau saya mau maju di daerah ini, maka saya bervisi seperti ini. Supaya ruang bumi ini, daerah saya, NTT, Kota Kupang, Kabupaten ini bisa baik. Jadi, terus lanjut. Pemimpin harus memiliki leadership. Oke, ini teori-teorinya leadership. Pemimpin harus memiliki keberanian untuk mengambil keputusan tentang pemanfaatan ruang. Jadi harus taat. Jadi dia harus dia harus punya apa istilahnya? Punya kepribadian yang betul untuk tetap berpihak pada rencana yang sudah ditetapkan. Jangan sampai nanti politik ini bergeser ini macam akhirnya fungsi ruang itu berubah. Pemimpin harus tegas dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Kalau memang di situ tidak, katakan tidak. Jangan karena ada sorong apa lalu ya seorang investor datang, saya mau investasi, oh iya masuk. Padahal di situ ada ruangnya, Aisyah. Saya banyak sekali perkara dan sampai saya pernah dipanggil dari ombudsman terkait dengan perkara ruang di suatu kabupaten, di mana di situ ada investor mengisi ruang, lalu dianggap bahwa tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Banyak sekali. Kemudian pemimpin harus tanggap terhadap, pemimpin harus punya komitmen dalam implementasi rencana tata ruang. Pemimpin harus tanggap terhadap dinamika pembangunan yang berdimensi ruang. Jadi ini paling tidak seperti itu. Lanjut saja. Jadi ini kalau saya bahas terlalu lama nanti soal kedudukan saja sudah saya jelaskan tadi. Lanjut saja. Ini tadi kedudukan terus. Satu lagi. Ini. Saya mau menjelaskan ini. Yang mungkin ini soal fungsi rencana tata ruang wilayah. Rencana tata ruang wilayah itu dari segi aspek manfaat, dia itu bisa mewujudkan keterpaduan pembangunan wilayah. Kalau mau pembangunan tidak terpadu, pakai RTR, rencana tata ruang wilayah. Kalau mau keserasian pembangunan wilayah dengan wilayah sekitarnya, pakai rencana tata ruang wilayah. Kalau mau ruang wilayah ini jadi berkualitas, pakai rencana tata ruang wilayah. Ini untuk mewujudkan ini. Kenapa dia berkualitas? Karena kita sudah kaji. Oh di sini pertanian, di sini biasanya di daerah Tanjaba misalnya. Ada kabupaten tetangga di daerah perbatasan itu adalah kawasan industri. Satunya adalah kawasan produksi. Itu serasi atau tidak? Tidak serasi ya. Makanya di situ harus ada namanya keterpaduan. Jadi ada pembahasan bersama di situ. Ya kalau di situ permukiman lagi ditetapkan permukiman semua. Kalau industri yang maju industri biarkan dia makan asap di situ. Nah, ini soal keserasian. Kemudian RT
dia menjadi acuan dari PDPD pemanfaatan dan pengembangan wilayah, penentuan lokasi investasi, penyusunan secara rinci, pengendalian pemanfaatan luas, dan administrasi terkait. Ini fungsi daripada rencana tata ruang wilayah. Kita lanjut. Ya. Jadi di akhir daripada materi ini saya punya kesimpulan begini. RDRD itu sebagai pisau bermata dua. Kenapa terpisah pisau bermata dua? Karena dia itu menjadi instrumen untuk mengisi pembangunan, tetapi dia juga memiliki catatan hukum. Kalau tidak sesuai dengan rencana tata ruang, itu sebenarnya ada norma, ada aturan hukumnya. Dia bisa dipenjara. Bayangkan, tidak semua pemimpin kita membaca soal aturan ini. Di situ dia mengatakan ini. Setiap pejabat yang mengeluarkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat dipidana atau dipenjara dengan pidana kurungan sekian tahun dan denda sekian miliar. Ini ada di sini. Jadi seorang bupati, seorang gubernur, seorang kota dan lain sebagainya itu sebenarnya dia diatur di situ. Kalau dia keluarkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, itu ada. Hanya saya buat kesimpulan bahwa RDRD mencari apa? Mencari instrumen pembangunan itu juga memiliki pembicaraan hukum. Saya kira ini kurang lebih yang saya sampaikan. Nanti kita mungkin berkembang di diskusi. Saya kembalikan ke Pak Alfi. Terima kasih Tuhan berkati. Kita ini keluar nanti ada semua di situ. Mau di listrik pun kita ada, bukan sistemnya, tapi konstruksinya. Mau sampai di persampahan juga kita ada, walaupun desain nanti orang sarjana teknik lingkungan, tetapi yang bangun nanti project manager dia tetap orang sipil juga. Desain dalam desain juga, walaupun tim leader desainnya adalah sarjana teknik lingkungan, tetapi pengukuran, struktur semua tetap di kita. Saya sudah pernah di TPA, saya sudah pernah di terus terkait jalan otomatis lah, gedung otomatis. Terus air minum, bahkan ada sebuah persekarang pipa air minum. Tadi mungkin tidak sih, tapi itu termasuk di salah satu muara di mana pipa itu juga terkait kawasan. Jadi itu kita semua yang eksekutif, project manager kalau ada proyek pasti sipil. Kecuali gedung yang mana dulu baru itu dari arsitek. Tapi sebagian besar yang tadi ada sebut semua itu TPA, TPS, bangunan tangga, gabungan air, jaringan air, semua di kita. Yang tadi beliau bilang pipa 6D sampai pipa setengah D itu kita semua. Jadi kalau kita pasang setengah D kita salah, yang salah itu kita itu. Karena kadang-kadang kita di lapangan ada orang untuk air, jangan juga dari dalam kita punya pasti, tiga, tiga, bisa